Jelang hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, KPU Ogan Komering Ilir telah rampung melakukan packing logistik. Menjelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 yang tinggal menghitung hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mulai lakukan tahapan persiapan, terutama pada logistik yang dibutuhkan. Packing kotak suara sebelum nantinya akan didistribusikan ke seluruh TPS di 18 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Ogan Komering Ilir, Emi Trisnawati menyampaikan, pihaknya telah selesai packing kotak suara Bupati dan Wakil Bupati untuk kebutuhan di 18 kecamatan dan hari ini menargetkan menyelesaikan packing kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Distribusi logistik selanjutnya akan dimulai pada 20 November 2024 dengan memprioritaskan distribusi ke kawasan perairan dan terjauh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan packing kotak suara Bupati, tinggal satu kecamatan Kayu Agung yang belum packing untuk Bupati, dan hari ini kita mulai lagi untuk kotak suara Gubernur. Insya Allah tanggal 20 November nanti kita hari perdana untuk memulai distribusi untuk 4 kecamatan, Sugian, Sulung Selapan, Sungai Benang, Cinghang. Bupati perairan lebih dulu ya, Di? Ya. Itu seluruh kotak suara ini sudah cukup, sudah. Tidak ada lagi yang menunggu. Sudah cukup. Semuanya sudah cukup untuk logistik. Tinggal plano-plano yang kurang kemarin masih dalam pengiriman, yang ada kekurangan berapa lembar itu. Jumlah kotak suara itu 2498, 1249 dikali 2 kan. Sementara itu, Kasat Intel Polres Ogan Komering Ilir, Ibtu Deni Suherdi menambahkan, personil telah disiapkan untuk pengamanan memastikan pendistribusian logistik pilkada sampai ke 1249 TPS di Ogan Komering Ilir. Jadi untuk kesiapan personil, kami telah menyiapkan personil untuk melakukan pengawalan pendistribusian logistik itu dari mulai dari KPU, gudang logistik KPU itu menuju ke PPK kecamatan, kemudian dari nantinya kecamatan ke PPS, selanjutnya dari PPS nanti ke TPS. Nah, ini akan dilakukan sepenuhnya pengawalan dari pihak kepolisian. Jadi setiap pendistribusian logistik akan dilakukan pengawalan oleh personil kita dari pihak kepolisian maupun TNI nanti yang akan bersinergi bersama di Forkopimcam itu di tingkat kecamatan maupun nantinya di tingkat desa dan seterusnya itu akan dilakukan pengamanan dan pengawalan. Untuk pengawalan di daerah perairan dikatakannya bahwa membutuhkan pengamanan ekstra. Persiapan pelindung logistik dari air karena menggunakan jalur air alat transportasi speedboat dan ketek agar bisa mengantisipasi dan meminimalisir kerusakan pada logistik tersebut. Novan Wijaya, PAL TV.